Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas materi di pertemuan ke-12, yaitu topiknya sama masih tentang vektor. Yang dibahas ada dua subbab, yaitu adalah bebas linier sama tak bebas linier. Jadi hanya dua topik itu yang akan kita bahas pada kesempatan pertemuan ke-12 ini. Baik, langsung saja. Sebelum disimak videonya, dipersiapkan alat tulisnya untuk mencatat poin-poin mana yang sekiranya nanti masih bingung, biar nanti kita bisa discuss pada waktu kuliah 30 menit. Langsung saja, yang pertama adalah terkait dengan bebas linier. Bebas linier itu karena didefinisikan adalah jika S itu adalah suatu himpunan vektor tak kosong yang anggotanya V1, V2 sampai Vr, maka persamaan vektor dapat diubah dalam persamaan vektor K1 V1 tambah K2 V2 tambah sampai KR VR sama dengan 0 jika kalau diselesaikan dengan eliminasi Gauss ataupun diselesaikan dengan sistem persamaan linier, itu nanti ada penyelesaiannya. Jadi mempunyai paling tidak satu penyelesaian, yaitu K1 0, K2 0, dan KR pun 0. Dengan kata lain, jika 0 adalah salah satu atau satu-satunya penyelesaian, maka S disebut suatu himpunan yang merupakan bebas secara linier. Itu adalah kalau dikerjakan dengan cara SPL. Atau Anda bisa menggunakan jika dikerjakan dengan cara determinan, itu nanti akan dicek. Oh, jika determinannya itu tidak sama dengan 0, maka dikatakan dia juga bebas linier. Jadi determinan di sini nanti akan diubah dalam bentuk matriks. Matriksnya sesuai dengan konsepnya tadi ini, seperti itu. Di intinya bebas linier ini ada dua macam, dikerjakan dengan SPL nanti jawabannya K1 0, K2 0 sampai kalau dia ada R3 itu dimensi 3, maka K1 K2 K3. Kalau 4 ya K1 K2 K4, itu nilainya hanya 0 seperti ini. Tetapi dengan cara yang lain yang paling mudah itu biasanya Anda bisa terapkan ini aja dengan determinan dari matriks yang kita buat dari persamaan atas tadi. Jika determinannya tidak sama dengan 0, maka dia bisa dikatakan bebas linier. Ini adalah menurut saya yang paling gampang untuk mencari dia bebas secara linier atau tidak, seperti itu. Jadi dengan cara apa? Determinan, seperti itu. Baik, untuk contohnya mari kita bahas bersama-sama. Tentukanlah apakah A 123, B 257, C 135 dia bebas atau tak bebas linier, seperti itu. Jadi untuk cara menjawabnya seperti yang tadi, yang pertama kita harus ubah dulu vektornya dalam bentuk persamaan. Tadi persamaannya kan K1 kali vektor A ditambah K2 kali vektor B ditambah K3 kali vektor C sama dengan 0. K1 berarti vektor A kita kalikan adalah 1, 2, 3, ini K1 ditambah K2 kali vektor B. Vektor B nya apa? 2, 5, 7, terus ditambah K3 kali vektor C. Vektornya adalah 1, 3, 5 ini. Kalau vektor persamaan ini kita teruskan, akan dapatkan apa? Dapatkan persamaan, yaitu apa? 1K1 ini 1K1 ditambah
2K2 ditambah 1K3 sama dengan 0. Berikutnya yang kedua, 2K1 ditambah 5K2 ditambah 3K3 sama dengan 0. Yang ketiga, 3K1 ditambah 7K2 ditambah 5K3 sama dengan 0. Dari persamaan 1, 2, dan 3 ini lebih baiknya kita buat dalam suatu matriks. Nanti akan kita cari determinannya. Jadi matriksnya yang didapat dari sini. Jadi matriksnya adalah seperti apa? 1, 2, 3, terus 2, 5, 7, 1, 3, 5. Kalau Anda keberatan menuliskan, Anda bisa mengubah. Anda bisa perhatikan ini ya. Ini kan yang kolom pertama kan vektor A, kolom kedua vektor B, kolom ketiga vektor C. Itu ya. Jadi cuma dibuat dalam matriks saja. Maka setelah kita ubah seperti itu, kita cari determinannya. Jadi untuk determinan matriks K misalkan, kita harus menuliskan dua kolom pertama, jadi 1, 2, 2, 5 sama 3, 7. Kalau kita kalikan, yang merah, saya tanda warna merah dulu. Yang merah adalah nanti yang dikalikan ditambah ya, ini. Terus yang warna biru adalah dikalikan yang dikurang, seperti ini. Nah, tentu saja saya yakin masih ingat tentang perkalian dengan cara sarus. 1 kali 5 kali 5 berapa? 25 ini. Terus ditambah 2 kali 3 kali 3, 3 kali 3 9, 9 kali 2 adalah 18. Tambah lagi 1 kali 2 kali 7, berarti berapa? 14. Kurang 3 kali 5 kali 1 berarti 15. Dikurang lagi 7 kali 3 kali 1 berarti 21. Dikurang 5 kali 2 kali 5 adalah dikurang 20, seperti ini. Kalau kita operasikan pelan-pelan, ini misalnya ini ya, ini kan ada 14 sama 15, berarti min 1, min 1, berarti min 1 masih ada min 1, min 21, min 20, berarti min 42 ini ya. Ini min 42. Ini apa? 28 ditambah 25 ditambah 18. 8 ditambah 5 kan 13. 13 tambah 42 ya. 40. 8 tambah 3 13. Berarti 42. 43 dikurangi 2 adalah berarti berapa atomnya? Datamnya 1 ini. Karena determinan dari K itu sama dengan 1, yang lainnya artinya tidak sama dengan 0, maka A, B, C itu adalah apa? Bebas linear. Nah, itu sangat mudah kan ya. Jadi yang pertama kita ubah dalam persamaan K1, K2, K3, dicari persamaannya seperti biasa, didapatkan matriksnya, dicari determinannya. Kalau determinan sama dengan 1, kan dia tidak sama dengan 0, maka dia bebas linear, seperti itu. Itu ya, untuk bebas linear ya. Baik. Selanjutnya setelah bebas linear, berikutnya adalah tak bebas linear, atau kata lainnya bergantung linear. Dari definisinya, bergantung linear itu adalah jika ada S, yaitu V1, V2 sampai Vn seperti sama ya, maka adalah suatu himpunan kosong dari vektor tak kosong, maka persamaan vektornya tadi sama sebenarnya. K1 V1, K2 V2, KR VR nanti sama dengan 0 ini, maka mempunyai paling tidak satu penyelesaian. Di K1 misalkan A, K2 misalkan B, KR misalkan C misalkan.
Dimana jika tiga penyelesaiannya berbeda, jadi K1, K2, KR itu kan beda-beda ya, maka disebut himpunan tak bebas linier. Jadi kalau tadi yang bebas linier itu adalah K1, K2, K3 itu sama dengan 0. Kalau di sini tak bebas linier itu adalah jika K1, K2, K3 itu dia tidak sama seperti itu ya. Baik, untuk contohnya kalau misalkan biar tidak mohon maaf sebelumnya, setelah tadi kalau misalkan pakai determinan gimana Pak? Kalau pakai determinan itu juga bisa ini cara determinan juga bisa digunakan sama tadi seperti yang mencontohkan bebas linier. Kalau tadi bebas linier kan determinannya sama dengan tidak sama dengan 0. Kalau tak bebas linier itu determinannya sama dengan 0, maka dia tak bebas linier. Seperti biasa, lebih enak saran saya menggunakan cara determinan matriks saja yang sedikit memudahkan Anda dalam mengerjakan seperti itu. Baik. Contohnya adalah tentukan apakah vektor ABC A-nya 112, B-nya 231, C-nya 455 pada R3 bebas atau tidak bebas linier seperti itu. Seperti tadi yang pertama kita tentukan dulu persamaannya, maka K1A ditambah K2B ditambah K3C, karena di sini ada R3 ABC saja sama dengan 0. Kita masukkan K1 adalah apa? A-nya adalah 112 ditambah K2-nya vektor B-nya adalah 455, terus vektor C-nya apa? K3-nya adalah, maaf, vektor B-nya salah, vektor B-nya adalah bukan itu, vektor B-nya adalah 231, baru vektor C-nya adalah 455 seperti ini, sama dengan 0. Kalau kita jabarkan, maka 1K1 ditambah 2K2 ditambah 4K3 sama dengan 0. 1K1 ditambah 3K2 ditambah 5K3 sama dengan 0. 2K1 ditambah 1K2 ditambah 5K3 sama dengan 0. Kalau kita ubah dalam bentuk matriks, jadinya adalah 1 1 2 2 3 1 4 5 5. Ini adalah matriks yang didapatnya. Seperti biasa kita cari determinannya, maka harus kita tentukan, tuliskan dua kolom pertama, berarti 1 2 1 3 2 1. Kalau kita kalikan, saya tandain dulu. Yang merah adalah perkalian ditambah seperti biasa, yang biru adalah perkalian dikurang hasilnya seperti itu. Kalau udah saya tanda, kita kalikan yuk. 1 kali 3 kali 5 adalah 15 ditambah 2 kali 5 kali 2 berarti adalah 20 ditambah 4 kali 1 kali 1, 4 kali 1 berarti tambah 4 ya, dikurang 4 3 2 berarti adalah 12, berarti 24. 155 adalah min 5, 5 kali 1 kali 2 adalah min 10. Kalau kita cek 24 coret ya, 15 dikurangi 15 berarti sama dengan 0. Karena determinan sama dengan 0, maka apa? Maka S atau maka A, B, C adalah apa? Jadi tak bebas linier seperti itu, atau nama lainnya bisa dikatakan bergantung linier. Materi kita hanya itu saja. Jadi kalau disimpulkan, bebas linier itu jika determinannya tidak sama dengan 0. Kalau tak bebas linier itu jika determinannya sama dengan 0, seperti itu.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti kita diskusi lagi di pertemuan Google Meet, jamnya seperti biasanya. Nanti ada tugas, ini kalau ini nanti buat tugas, apa Anda bisa kerjakan terlebih dahulu, nanti buat tugas pertemuan ke-12 ini, seperti itu. Jadi saya cukupkan sekian, apabila ada salah saya minta maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.